Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 2002-085-00008. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Baik, adapun teman saya di kelompok 4 yaitu Nur Wasia dengan NIM 2002-085-02015. Yang kedua, Sabrina Mahfujah dengan NIM 06-0401-0039. Dan yang ketiga, Hikmah dengan 2002-017. Baik, materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu konstruktivisme sosial. Untuk mengefisienkan waktu, kami berikan kesempatan kepada pemateri pertama, Saudari Narwasia, kami persilahkan. A. Sejarah filsafat konstruktivisme. Pada tahun 1740, Bacon dalam De Antiquissima Intellorum Sapientia mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Menurut Bacon, hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya, karena dia tahu bagaimana cara membuatnya dan dari apa diciptakan, sementara orang hanya tahu setelah dikonstruksikannya. B. Pengertian pembelajaran konstruktivistik. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang modern. Konstruktivisme adalah filsafat pengetahuan yang menjelaskan bahwa pengetahuan yang menancap pada seseorang adalah bangunannya sendiri, sehingga pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari orang-orang ke orang lain, melainkan usaha seseorang untuk mencari pengetahuannya sendiri. Orang membentuk pengetahuannya lewat interaksi pada diri sendiri maupun dengan lingkungan sekitarnya. C. Implikasi pendekatan teori konstruktivisme sosial terhadap pendidikan. Teori konstruktivistik memandang bahwa belajar adalah mengonstruksi makna atas informasi dan masukan-masukan yang masuk ke dalam otak. Belajar yang bersifat konstruktif ini sering digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama penemuan ilmiah dan pemecahan masalah kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memberikan implikasi bahwa peserta didik harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Implementasi teori konstruktivistik dalam proses pembelajaran. Implementasi teori belajar konstruktivistik dalam proses belajar pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode belajar seperti penjelasan atau ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, bermain peran. Strategi-strategi belajar konstruktivistik. Pendekatan belajar konstruktivistik memiliki beberapa strategi dalam proses belajar. Strategi-strategi belajar tersebut adalah top-down processing. Dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian menghasilkan atau menemukan keterampilan yang dibutuhkan. 2. Cooperative learning, yaitu strategi yang digunakan untuk proses belajar, di mana siswa akan lebih mudah menemukan secara komprehensif konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya dengan siswa yang lain tentang problem yang dihadapi. 3. Generative learning. Strategi ini menekankan pada adanya integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan yang baru diperoleh oleh skemata. Selanjutnya, D. Contoh penerapan pendekatan konstruktivisme sosial dalam pendidikan formal. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan lingkungan yang berlangsung berkelanjutan menjadi pengalaman hidupnya. Peserta didik mempunyai cara berpikir yang dapat menghadapi suatu fenomena baru dan menemukan pemahaman untuk pemecahan atau solusi suatu persoalan yang sedang dihadapi. Prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran antara lain, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun secara sosial. Pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk belajar. Lalu, siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep menuju konsep yang lebih rinci.
Tugas guru yang terpenting yaitu menghargai, menerima perbedaan pemikiran siswa, dan harus menguasai bahan. Pembelajaran konstruktivisme terdiri dari beberapa kegiatan. Di antaranya, ada guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Terakhir, guru menyampaikan cakupan materi dan uraian penjelasan. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.